Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mufida, NIM 23160-182, yang ingin membahas tentang proposal penelitian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Benda Konkret pada Materi Penjumlahan dan Pengurangan di Kelas 2 SD Negeri 027 Huraba. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Nah, khususnya itu pada materi penjumlahan dan pengurangan. Berdasarkan hasil observasi, banyak siswa yang masih kesulitan memahami konsep karena pembelajaran masih berpusat pada guru dan belum banyak menggunakan media pembelajaran. Jadi oleh karena itu saya memilih media benda konkret agar siswa lebih mudah memahami materi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, siswa masih kesulitan memahami penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang kedua, hasil belajar masih rendah. Yang ketiga, siswa kurang aktif. Yang keempat, guru kurang menggunakan media pembelajaran. Nah, yang kelima itu, siswa cepat merasa bosan saat pembelajaran berlangsung. Seterusnya ada rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan media benda konkret pada materi penjumlahan dan pengurangan di kelas 2 SD Negeri 027 Huraba. Nah, yang kedua itu, apakah penggunaan media benda konkret dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Seterusnya itu ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan media benda konkret pada pembelajaran penjumlahan dan pengurangan, serta mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan media tersebut. Jadi manfaat penelitian ini adalah diharapkan bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar, dan bagi guru sebagai referensi penggunaan media pembelajaran. Nah, bagi sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan bagi penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama itu pengertian media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa agar proses belajar menjadi lebih mudah, menarik, dan efektif. Nah, yang kedua itu pengertian strategi pembelajaran, yang dimana strategi pembelajaran adalah cara atau langkah yang dirancang guru dalam melaksanakan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan secara efisien. Jadi selanjutnya itu teori menurut para ahli. Penelitian ini juga didukung oleh teori Jean Piaget yang menyatakan bahwa siswa SD lebih mudah belajar melalui benda nyata. Teori Jerome Bruner yang menekankan pentingnya pengalaman langsung. Teori Vygotsky yang menjelaskan bahwa belajar lebih efektif melalui interaksi dengan guru dan teman, serta teori Skinner yang menekankan pentingnya pemberian penguatan atau motivasi kepada siswa. Berdasarkan teori-teori tersebut, penggunaan media benda konkret diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya itu tentang materi penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang pertama tentang penjumlahan. Penjumlahan adalah operasi hitung untuk menambahkan dua atau lebih bilangan sehingga menghasilkan jumlah tertentu. Contohnya itu 8 ditambah 5 sama dengan 13. Pengurangan adalah operasi hitung untuk mengurangi suatu bilangan dengan bilangan lain. Contohnya itu 15 dikurang 7 sama dengan 8. Nah, materi ini merupakan dasar kemampuan berhitung yang harus dikuasai siswa kelas 2 SD. Selanjutnya kerangka berpikir. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan kurangnya penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media benda konkret diharapkan membuat siswa lebih aktif, lebih mudah memahami materi, sehingga hasil belajar meningkat. Selanjutnya hipotesis tindakan. Hipotesis penelitian ini adalah
Jika media benda konkret diterapkan pada pembelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan, maka hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri 027 Huraba dapat meningkat. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan metode penelitian. Penelitian ini adalah menggunakan penelitian PTK dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. PTK dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa melalui beberapa siklus. Nah, yang selanjutnya itu lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya di SD Negeri 027 Huraba. Waktunya semester genap tahun ajaran 2026 dan 2027. Nah, selanjutnya itu ada subjek penelitian, yang dimana subjek penelitian adalah siswa kelas 2 SD Negeri 027 Huraba tahun ajaran 2026-2027 yang berjumlah 15 siswa. Peneliti bertindak sebagai pelaksana tindakan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu prosedur penelitian tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan dalam beberapa siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi untuk melihat aktivitas guru dan siswa, tes untuk mengukur hasil belajar siswa, dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir dan nilai siswa. Teknik analisis data, analisis kualitatif untuk mendeskripsikan hasil observasi, analisis kuantitatif untuk menghitung nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar siswa. Selanjutnya, indikator keberhasilan penelitian dinyatakan berhasil apabila hasil belajar siswa meningkat setelah menggunakan media benda konkret. Sebagian besar siswa mencapai nilai di atas KKM. Keaktifan dan partisipasi siswa selama pembelajaran juga meningkat. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang ditemukan, penggunaan media benda konkret dipilih sebagai solusi untuk membantu siswa memahami materi penjumlahan dan pengurangan. Media ini sesuai dengan karakteristik siswa kelas 2 yang masih berada pada tahap operasional konkret. Melalui penelitian tindakan kelas ini, diharapkan penggunaan media benda konkret dapat meningkatkan keaktifan serta hasil belajar siswa di kelas 2 SD Negeri 027 Huraba. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya itu bagi peningkatan kualitas pembelajaran matematika di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatian sekalian. Saya siap menerima kritik dan sarannya serta pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.